Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Dafogal Faro. Saya adalah seorang investor, kemudian saya juga seorang pebisnis dari founder. Saya juga selaku founder dari Founder Group. Di sisi lain, saya juga menjadi mahasiswa, kemudian saya juga turut serta aktif untuk mengembangkan pasar modal Indonesia, khususnya di bidang saham. Saya juga selaku dari CEO, Chief Executive Officer dari cabang Mojokerto untuk komunitas santri saham. Nah, oke. Untuk pertemuan kali ini atau sesi kali ini, saya akan bahas tentang dasar-dasar mengenai saham itu seperti apa. Dan materi ini full insight dari materi Bursa Efek Indonesia, di mana jika kalian membuka rekening efek, nantinya Anda sekalian nanti akan diberikan materi mengenai apa itu saham, kemudian materi-materi yang terkait di dalam presentasi saya ini. Oke, lanjut. Jadi ini saya full ambil dari materi Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia. Oke. Untuk pokok pembahasan kali ini saya akan membahas tentang saham dan pasar modal, kemudian investasi di pasar modal, kemudian struktur pasar modal di Indonesia, dan juga acuan kepemilikan sekuritas. Untuk karena ini juga keterbatasan waktu, maka untuk sesi kali ini kita akan membagi dua sesi. Maka untuk sesi kali ini ya ini akan membahas tentang saham dan pasar modal, dan yang kedua adalah investasi di pasar modal. Untuk materi ketiga dan materi keempat akan saya jelaskan lebih lanjut di link YouTube yang lainnya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Ya, sebenarnya apa itu saham ya? Saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perseroan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Jadi itu semacam bukti kepemilikan Anda, teman-teman, yang punya bukti untuk bisa memegang peranan penting di dalam sebuah perusahaan. Karena apa? Karena perusahaan itu komposisinya salah satunya selain dari pendiri juga ada pemegang saham yang turut untuk mengembangkan proses operasional dari perusahaan itu untuk bisa governance-nya lebih baik, lebih bagus, kemudian meningkatkan kapabilitas perusahaan untuk bisa meningkatkan keberlanjutannya. Seperti itu. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang saham, jadi saham ini menurut saya sendiri ya ini adalah cocok untuk kalian-kalian, untuk Anda-Anda yang sekarang milenial ya, umurnya masih rentang antara 17 sampai 30 ya. Itu menurut saya adalah umur-umur yang produktif. Di sisi lain, umur-umur itu adalah cukup untuk bisa kita memanen, bukan menanam sebagian hasil atau sebagian uang dari produktivitas kita untuk kita sisihkan dan untuk kita investasikan sehingga nanti kita harapkan bisa finansialnya atau bisa merdeka secara finansial seperti itu. Oke, lanjut. Konsep dasar dari saham itu misalnya seperti halnya ditujukan pada gambar ini. Pak Bejo berniat untuk memiliki usaha bakso, namun perlu modal 8 juta rupiah ya. 8 juta rupiah. Nah, namun Pak Bejo ini hanya memiliki dana 1 juta. Nah, bagaimanakah Pak Bejo ini bisa mendapatkan modal 7 juta itu? Maka Pak Bejo bisa melakukan opsi untuk melakukan penawaran saham kepada calon investor atau calon pemegang saham yang berminat untuk bisa bergabung dengan usahanya Pak Bejo ini. Maka Pak Bejo mengajak 7 temannya untuk bisa menanamkan modal masing-masing adalah 1 juta rupiah.
seperti itu. Sehingga setiap orang di dalam perusahaan itu ya, perusahaannya Pak Bejo ini, usaha bakso ini masing-masing ibaratnya iuran 1 juta rupiah. Maka Pak Bejo sudah dapat dana 8 juta untuk operasional baksonya Pak Bejo, seperti itu. Kemudian apa itu obligasi? Ya, obligasi adalah surat utang jangka menengah atau bisa dikatakan jangka panjang juga, kemudian dapat dipindahkan, kemudian berisi intinya dia obligasi itu adalah membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Jadi juga obligasi ini juga opsi pencari dana untuk bisa Untuk bisa meraih dana selain dari melakukan penawaran saham. Jadi ibaratnya dia menerbitkan surat utang obligasi. Nah, konsep dasar obligasi seperti apa? Ya, seperti ini. Jadi tadi kan usaha Pak Bejo masih ya, contoh. Jadi kalau dalam konsep obligasi ini Pak Bejo ya mencari kreditur untuk bisa meraih dana sisa 7 juta. Maka dari itu, selain Pak Bejo nantinya akan membayar utang, juga akan bayar hasil usaha atau berupa bunganya itu. Seperti itu. Ini perbedaannya bunga di sini. Oke. Ya, oke, selanjutnya konsep dasar pasar modal. Seperti ini. Jadi usaha bakso tadi butuh dana sekitar 8 juta rupiah. Ya. Butuh dana 8 juta rupiah. Nah, bagaimanakah Pak Bejo ini bisa meraih dana itu? Yang pertama, bisa mengajak atau pinjam teman, ajak publik atau go publik. Yang kedua bisa pinjam publik ya. Pinjam publik ini. Kemudian di sisi lain ternyata Pak Bejo itu pengen ekspansi bisnis. Ya. Pengen ekspansi bisnis butuh dana 100 miliar. Nah, bagaimanakah opsinya? Opsinya ada 2 ya, ini pinjam publik atau yang kita sebut dengan menerbitkan surat utang atau go public atau melakukan penawaran saham. Nah, ini adalah opsi pebisnis untuk bisa melakukan ekspansi bisnisnya mereka. Definisi pasar modal ya. Pasar modal itu adalah mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan. Ya, jadi produk-produk pasar modal itu di dalamnya ada obligasi, reksadana, saham, ETF dan lain sebagainya. Ya, jadi perusahaan dia mencari dana di pasar modal, kemudian pasar modal akan mendistribusikan informasi ke investor. Ya, di sisi lain investor juga memberikan dananya ke perusahaan melalui pasar modal. Nah, pasar modal ini ada semacam regulator yang mengatur, mengawasi. Ada OJK, di mana OJK adalah pimpinan tertinggi atau pengawas tertinggi dari pasar modal. Kemudian untuk mengawasi siapa? Mengawasi IDX ya. Kemudian mengawasi KPI, mengawasi KSEI. Itu. Oke, lanjut. Ini adalah proses go public ya. Jadi mungkin saya jelaskan singkat di sini karena ya kita fokusnya untuk Untuk pengenalan saham ya. Pengenalan saham. Oke. Go public. Go public itu intinya tadi adalah dia melakukan penawaran saham di mana emiten akan melakukan perjanjian kepada BI, kemudian diteruskan kepada OJK. Jika OJK menyetujui, maka akan melakukan penawaran umum kepada investor, baik itu investor luar negeri atau investor dalam negeri. Ya, kemudian dia melakukan pencatatan efek di bursa efek sehingga dia bisa listing di bursa efek Indonesia. Tujuan umum go public adalah untuk mendapatkan dana
ya. Kemudian bayar utang usaha, memperbaiki struktur finansial perusahaan, value creation, kemudian juga pemersatu keluarga ya. Biasanya kan perusahaan keluarga itu ya, itu dia apa? Bagi-bagi kepemilikan. Sehingga dananya nantinya akan berpengaruh juga ke perusahaan tersebut. Kemudian terakhir adalah tujuan strategis dan finansial seperti itu. Mekanisme pembelian saham ya. Biasanya kalau intinya kalau kita membeli saham, kita sebagai investor kita akan mengumpulkan dana ke agen penjual ya. Agen penjual ini ya, agen penjual itu bisa berupa siapa? Agen penjual itu bisa sekuritas ya teman-teman di sini. Ya, di Indonesia sendiri ya khususnya sekuritas itu banyak sekali ya. Tapi ingat, sekuritas yang baik, aman dan terpercaya hanya berizin di OJK. Hanya berizin di OJK plus berizin di Bursa Efek Indonesia. Nanti kita akan lihat bagaimana cara lihat sekuritas itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Mekanisme jual beli saham di pasar sekunder. Nah, biasanya memang ya di sekunder ya nanti kalau di pasar modal sendiri ada pasar primer dan pasar sekunder. Ya, di mana pasar sekunder kita itu biasanya di pasar sekunder ya, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini IBI itu ibarat mall, teman-teman. Jadi mallnya itu kalau kita ibaratkan di pasar modal, mallnya itu adalah PT Bursa Efek Indonesia, kemudian tokonya itu adalah anggota bursa, kemudian barang-barang yang diperdagangkan itu adalah emiten, kemudian juga pembelinya siapa? Ya, pembelinya investor itu sendiri, ya teman-teman. Oke, fungsinya bursa efek itu apa teman-teman? Ya, ini menyediakan semua sarana perdagangan efek, kemudian membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa, mengupayakan likuiditas instrumen, dan mencegah praktik-praktik yang dilarang. Misalnya apa? Misalnya kolusi. Kemudian apa? Pembentukan harga yang tidak wajar ya, insider trading juga. Nah, ini juga menjadi salah satu apa? Salah satu praktik yang dilarang di dalam bursa efek, ya, di dalam pasar modal itu sendiri. Kemudian menyebarluaskan informasi bursa, jadi meningkatkan fungsi transparansi dan juga menciptakan instrumen dan jasa produk baru dari pasar modal itu sendiri. Oke, next ya. Oke, ini adalah reksadana ya. Mungkin nanti kita akan khusus sendiri untuk kita pembahasan di reksadana. ETF juga nanti akan kita bahas sendiri. Nah ini ya, manfaat keberadaan pasar modal itu bisa sebagai yang pertama sumber pembiayaan, kemudian wahana investasi, penyebaran kepemilikan perusahaan ya. Umumnya kalau udah go public maka seluruh masyarakat yang dia sudah punya rekening efek, rekening saham, dia bisa apa? Dia bisa berkesempatan untuk bisa memiliki kepemilikan perusahaan itu. Kemudian ada keterbukaan dan profesionalisme pasti, kemudian juga meningkatkan lapangan kerja ya. Ini juga kita akan bahas minggu depan ya, sesi berikutnya. Nah, yang kedua ini investasi di pasar modal. Mengapa kita perlu investasi, teman-teman? Ya, karena ya uang kita 100.000 nanti akan apa? Kalau nggak investasi, maka kita akan terkalahkan dengan tingkat inflasi ini. Ya, awalnya 100.000 ya, sama-sama 100.000. Tapi apa? Tapi uang Anda itu ujung-ujungnya ini nih, ya. Ujung-ujungnya dia kalah sama tingkat inflasi. Sehingga apa? Bisa menurunkan daya beli di masyarakat. Dan daya belinya kita adalah bagaimanakah dengan investasi? Investasi ini nantinya apa? Dia akan mendapatkan return, ya, yang dimana diharapkan return ini bisa melebihi tingkat inflasi yang ada di negara tersebut. Maka ya pastilah investasi ini returnnya diharapkan bisa di atas tingkat inflasi. Apakah investasi itu ya? Investasi itu apa sih? Mengelola aset atau harta sehingga aset atau harta itu bisa memberikan hasil atau return di kemudian hari. Khususnya kalau di pasar modal itu bisa keuntungannya bisa berupa capital gain dan dividen ya, teman-teman.
Nah, eh, investasi itu juga ya, kalau di saham, investasi saham itu ya, kalau saham itu sama dengan aset, teman-teman. Kalau keuntungan berarti nanti ada kita cerita tentang capital gain dan dividen dari saham. Nah, sebelum lebih jauh, investasi itu juga harus diperhatikan beberapa hal, yakni yang pertama harus ada dananya ya, pasti ya. Seluruh investasi itu pasti harus ada dananya. Kalau nggak ada dana ya nggak bisa investasi. Kemudian bisa sebagai wahana ya, untuk sarana untuk investasi. Sarananya investasi itu nanti kita menempatkan di mana? Ya, investasi kita di mana? Di saham atau di obligasi atau di apartemen, properti dan lain sebagainya. Tujuannya untuk jangka panjang atau jangka pendek itu juga apa namanya juga berpengaruh juga atau otomatis ke jangka waktu. Kemudian kita harus tahu keuntungannya itu dari investasi itu logis apa tidak gitu. Itulah. Maka kalau yang misalnya nggak logis itu menjanjikan sejumlah presentase keuntungan sekian persen. Nah ini biasanya apa namanya biasanya ini adalah bodong, investasi bodong ya. Kemudian di investasi itu juga kita harus tahu risikonya seperti apa ya. Risiko dari investasi itu seperti apa. Ya, di zaman sekarang itu sangat-sangat banyak ya instrumen investasi. Mulai dari 100.000 itu kita bisa investasi ya. Nih ya, kita lihat sama-sama ini adalah tabel return ya. Tabel return membandingkan beberapa produk investasi antara tabungan, kemudian deposito, emas, obligasi negara, dan saham. Di mana saham ini dia apa? Dia yang kenaikan returnnya paling tinggi, namun juga apa? Dia juga apa berfluktuatif ya, naik turun ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian juga nih di tahun 1993 kita punya uang 7,8 juta nih. 7,8 juta ingin beli motor atau ingin beli mobil ya. Beli saham ya. Beli saham ya. Ternyata kalau kita di tahun 93 ya, kita belikan saham, khususnya ini contohnya di saham Astra Indonesia ya, PT Astra Indonesia, yang harganya pas itu pada saat itu adalah 1.546 per saham atau sekitar 150 ribuan per lotnya, maka kita dapat gambar saham yakni 5.045. Nah, pada tahun berapa nih? Pada tahun 2011 ya, pada tahun 2011 ini kalau kita menginvestasikan uang kita 7,8 juta di tahun 93 2011 kita tahu-tahu apa dibanyak sleeping investor ya, kita nggak buka terlalu sering. Nah ternyata kita buka terkejut 2011 ternyata kita sudah punya uang 340 juta dari hasil investasi di saham Astra Indonesia. Ya, itu sangat growth-nya nih 400% atau 4 kali lipat 18 tahun, artinya apa? Artinya 24% per tahun return-nya. Begitu pula dengan saham Unilever. Kalau kita beli saham Unilever pada saat tahun 82 nih ya teman-teman, ada harga 3.175 ya. Tahun 2016 ini sudah berapa nih? Sudah banyak ini 42.000. Sejak IPO perusahaan sudah apa? Sudah naik 2.200 kali atau tumbuh sekitar 25% per tahun teman-teman. Wah gila ya ini ya. Mantap sekali. Nah ini ada quotes dari Warren Buffett. Ya, if you are not willing to own stock for 10 years, do not even think about owning it for 10 minutes ya. Investasi saham ya. Investasi saham itu mudah ya, mudah karena apa? Karena kita saat ini menggunakan online trading ya. Jadi kita bisa mengakses atau bertransaksi di mana dan kapanpun sesuai ya jadwalnya bursa efek buka ya teman-teman. Kalau jadwal bursa efek tutup ya nggak bisa ya karena sudah tutup ya. Ya oke lanjut.
Yang kedua, keuntungan yang lainnya adalah terjangkau. Terjangkau, alasannya terjangkau. Kenapa terjangkau? Dengan uang Rp100.000 kita bisa menginvestasikan dana kita ke suatu saham. Jadi kita bisa berkesempatan untuk bisa apa? Bisa memiliki perusahaan itu plus jadi pemegang sahamnya. Kemudian yang ketiga apa? Menguntungkan, teman-teman. Nah, ini yang menjadi highlight kita ya. Menguntungkan ini sangat-sangat menguntungkan ya. Ya memang sih high risk high return ya, apalagi anak ekonomi ya tahu high risk high return. Jadi kalau risikonya tinggi maka kemungkinan akan mendapatkan return yang tinggi. Nah ini ya, bisa dijelaskan tadi mudah kenapa? Karena sudah ada online trading. Online trading ini teman-teman, kemudian terjangkau mulai Rp100.000, kemudian juga investasi secara berkala ya dengan orientasi jangka panjang ya. Tidak spekulatif ya teman-teman. Oke, ini ya 5 langkah. Yang pertama kalian kalau ingin buka rekening saham bisa buka rekening di perusahaan sekuritas, kemudian sisihkan nominal dana untuk beli saham, tentukan saham yang ingin dibeli, setor dana secara rutin ke rekening Anda, dan juga beli saham secara rutin. Nah ini ya 8 langkah. Saya rasa sudah cukup materi kita. Nah ini untuk sampai di sini ya teman-teman. Nah, untuk materi 8 langkah investasi di pasar modal sampai dengan nanti ya, sampai sesi keempat tadi. Sesi keempat tadi itu bentuk. Nah, ini ya teman-teman apa namanya? Materi kita ya sampai acuan kepemilikan sekuritas. Berarti nanti next video saya akan bahas sampai acuan kepemilikan sekuritas ya. Mungkin cukup sekian teman-teman untuk sharing-sharing saya untuk setelah pasar modal, materi pasar modal. Saya harapkan teman-teman untuk bisa mengambil pelajaran, mengambil insight sehingga teman-teman bisa mendapatkan motivasi untuk bisa investasi sejak ini. Ya, banyak yang tanya kepada saya ya, kapan memulai, saat yang tepat untuk bisa memulai investasi. Saya jawab sekarang juga. Kamu harus apa? Kamu harus buka rekening. Kalau kamu nggak buka rekening atau kita ibaratnya nggak take action, maka apa? Maka kita nggak akan bisa melakukan atau mendapatkan sesuatu harapan kita di masa depan seperti itu, seperti apa gitu. Ya cukup sekian sharing-sharing saya. Kalau menurut teman-teman sekalian video ini bermanfaat, bisa like, share, and subscribe link YouTube saya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.